Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Gilang Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi manajemen bisnis dan layanan keuangan berbasis IT. Yang pertama-tama, jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, saat ini teknologi sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya di bidang teknologi itu sendiri, tapi juga merambah hingga bidang-bidang yang lain. Tidak terkecuali dengan finansial atau keuangan. Berkat perkembangan teknologi, berbagai aktivitas finansial bisa dilakukan dengan lebih mudah dan praktis sehingga hemat waktu dan tenaga. Mulai dari transaksi melalui smartphone, membayar dengan e-money, bahkan hingga melakukan investasi. Semuanya kini bisa dilakukan secara mudah. Mungkin kamu tidak menyadari, tapi vintage adalah bagian dari hal-hal tersebut. Apa itu vintage? Vintage adalah singkatan dari Financial Technology, yaitu penggabungan antara teknologi dan sistem finansial atau keuangan. Kalau menurut National Digital Research Center atau NDRC, vintage merujuk pada inovasi dalam bidang jasa finansial atau inovasi yang diberi sentuhan teknologi modern. Tapi bisa juga dengan arti segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam, atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Berdasarkan hal ini, maka wajar jika vintage kemudian secara cepat menjadi kebutuhan yang akhirnya mengubah gaya hidup orang banyak, khususnya mereka yang bergelut di bidang teknologi dan keuangan. Apa sih manfaat vintage terhadap masyarakat? Nah, berkat adanya pemanfaatan teknologi yang digabung dengan sistem finansial, vintage pun berhasil memberikan banyak manfaat di berbagai lingkungan kehidupan, mulai dari memudahkan layanan finansial hingga mendukung inklusi keuangan. Ini dia beberapa manfaat vintage yang perlu kalian tahu. Yang pertama ada kemudahan layanan finansial. Salah satu manfaat yang ditawarkan oleh vintage adalah kemudahan layanan finansial. Mungkin manfaat satu inilah yang paling terasa. Coba bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Saat hendak mentransfer uang, kamu mungkin harus mendatangi mesin ATM atau teller di bank. Hal ini tentu cukup merepotkan karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi kalau kamu harus antri. Terus semakin banyak waktu yang terbuang. Namun hal seperti itu bisa disederhanakan berkat kehadiran vintage. Kini kamu bisa melakukan transfer uang hanya melalui smartphone atau yang kita sebut istilahnya m-banking, mobile banking. Bahkan beberapa layanan vintage juga memungkinkan kamu untuk membayar berbagai tagihan bulanan. Contohnya listrik, telepon, dan BPJS. Kamu pun jadi bisa menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi tersebut. Di situ juga ada aplikasinya kayak seperti Dana dan OVO. Dan yang contoh keduanya, vintage membantu perkembangan perusahaan startup baru. Saat ini sudah bermunculan banyak perusahaan startup baru yang menciptakan produk inovasi di bidang vintage. Contoh ada Monitor. Di perusahaan startup Monitor membuat produk yang memberikan pengalaman di bidang digital banking di mana analisisnya lebih detail dan rinci. Perusahaan seperti ini biasanya mulai tumbuh di Singapura di mana kemudian targetnya adalah Asia. Dan ketiga, vintage dapat meningkatkan taraf hidup. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan startup, namun keberadaan vintage juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak. Sebagai contoh, ada perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi untuk menghadirkan merchant di mana merchant tersebut menerima sistem pembayaran dengan kartu, debit, dan kredit dengan biaya rendah. Ada juga perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi vintage yang dapat membangun infrastruktur dunia perbankan untuk meningkatkan daya beli konsumen atau masyarakat. Lebih dari itu, adanya vintage di Asia Tenggara bahkan memiliki peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan hingga 600 jiwa. Lebih perusahaan startup juga terus makin akan hal ini. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang manajemen bisnis dan layanan keuangan berbasis IT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.